Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas alat ukur ya. Alat ukur yang pertama yang akan kita bahas adalah jangka sorong. Jangka sorong ini atau bahasa Inggrisnya disebut Vernier Caliper. Di mana disebut Vernier Caliper? Karena penemunya adalah Pak Vernier, Pierre Vernier, seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis. Makanya nama lain dari jangka sorong itu adalah Vernier Caliper. Nah, apa fungsi dari jangka sorong ini? Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda, diameter luar suatu benda, kedalaman suatu benda, dan lebar serta ketebalan dari suatu benda. Nah, ini untuk mengukur benda yang ukurannya kecil, tapi untuk di pabrik-pabrik itu sudah ada, atau di perusahaan-perusahaan sudah ada jangka sorong yang besar. Sekarang bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada namanya rahang. Ini rahang namanya. Ini rahang bawah. Ini rahang atas. Nah, rahang ini dibagi menjadi dua. Ada namanya rahang geser yang ini. Maaf. Rahang geser. Ini rahang geser bawah. Yang ini rahang geser atas. Kenapa disebut rahang geser? Karena dia yang akan digeser-geser, yang akan didorong-dorong. Terus ada yang namanya ini rahang tetap. Kenapa disebut rahang tetap? Karena dia tetap tidak bergerak. Nah, selain rahang itu ada lagi namanya pengunci. Ini pengunci. Jadi ketika kita mau menggunakan Vernier Caliper, terlebih dahulu kita buka penguncinya, terus kita masukkan alat yang akan diukur, terus kita dekatkan, baru kita kunci lagi. Nah, selain itu ada namanya skala utama. Nah, ini namanya skala utama. Ini yang ditunjukkan ini skala utama, yang di atas ini skala utama. Terus ada lagi namanya skala Nonius. Nah, ini skala Nonius yang ada di bawah ini. Nah, ini namanya skala Nonius. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Terus yang selanjutnya lagi ada namanya maaf, saya besarkan dulu. Ini namanya tungkai ukur, seperti ekor dia. Ketika kita geser, kita panjangkan, maka akan semakin memanjang ini tungkai ini. Apa fungsinya? Ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengukur bagaimana cara menggunakan mikrometer untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, yang pertama itu untuk mengukur diameter luar suatu benda. Itu caranya pertama adalah kita harus memutar penguncinya. Nah, memutar penguncinya, kita longgarkan dulu penguncinya, arahnya ke kiri. Ya. Terus setelah longgar, baru kita tarik rahang gesernya. Kita dorong ke belakang rahang gesernya yang ini, kita dorong ke belakang. Setelah kita dorong ke belakang, maka kita masukkan ini benda yang akan diukur. Nah, kalau ini kita akan mengukur diameter luar atau bisa juga mengukur ketebalan suatu benda. Setelah kita masukkan benda, kita geser lagi rahang geser ini untuk menekan dari benda yang akan diukur. Setelah itu kita putar pemutarnya, kita kencangkan pemutarnya, baru kita baca skala yang ditunjukkan. Itu untuk cara untuk mengukur ketebalan atau diameter luar suatu benda. Nah, yang kedua adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, untuk mengukur diameter dalam suatu benda, itu kita akan gunakan rahang yang di bagian atas. Nah, caranya sama sebenarnya dengan yang tadi. Kita putar dulu penguncinya. Setelah penguncinya kita putar, baru kita masukkan benda yang akan kita ukur di rahang yang bagian atas. Nah, setelah kita masukkan di rahang yang bagian atas, baru kita geser rahang gesernya ke belakang. Nah, kalau tadi kita geser dulu baru kita masukkan bendanya, kalau ini kita masukkan bendanya dulu ke rahang atas, baru kita geser. Setelah kita geser sampai mentok,
Baru kita putar ini skala putarnya, penguncinya. Nah, baru kita baca skalanya. Itu untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Selanjutnya adalah mengukur kedalaman suatu benda. Nah, untuk mengukur kedalaman suatu benda kita akan menggunakan tangkai ukur kedalaman. Kasarnya kalau dilihat itu seperti ekornya itu. Caranya seperti tadi, kita taruh benda di bagian bawah di ekornya ini. Di bagian ekornya ini di sini kita masukkan benda ini. Nah, baru kita geser dia. Kita buka pengunci, terus kita geser ke bawah. Nah, gesernya ke bawah. Setelah kita mentok untuk tangkai ukurnya itu, mentok ke alat yang akan diukur, maka langsung dikunci dia ya. Langsung kita kunci. Nah, itu baru kita baca hasil pengukurannya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala ukurnya? Kita lihat di sini. Nah, ini tampilannya. Ini namanya ini namanya skala Nonius. Kalau yang ini, yang besar ini, Nah, yang ini namanya skala utama ya. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama adalah kita harus perhatikan angka 0 di skala Nonius itu berhenti di mana. Nah, kita lihat angka 0 yang ini. Angka 0 yang ini. Nah, kita lihat angka 0 ini berhenti di depan 4. Di depan 4 ini, di depan 4 dia berhenti. Nah, ini kan dia berhenti di sini. Nah, angka 0 nih. Coba kita hitung. Kita tulis dulu 4. Ya. Terus koma, kita lihat komanya berapa. Dari 4 ke 0 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang ini angka 0 ini berhenti di 7. Berarti kita tulis 4,7 di skala. Nah, terus di skala Nonius kita lihat skala Noniusnya yang berhimpit dengan skala utamanya berapa. Nah, kita lihat di sini ada yang udah ditandai merah ini. Skala Nonius dan skala utama yang berhimpit itu adalah 4. Berarti hasil pengukurannya adalah 4,74, satuannya cm. Ya, kita ulangi lagi. 0 di skala utama itu berhenti di belakang 5, di depan 4. Berarti di depan 4 berarti tulis 4. Terus koma. Kita lihat berapa 0 ini dari 4 berapa strip dia maju. Kita hitung 1, 2, 3, 4 maju ke sini kan. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 4,7. Terus kita lihat skala Nonius yang berhimpit dengan atau segaris dengan skala utama itu angka berapa? Kita lihat di sini sudah ditandai tanda merah, itu adalah angka 4. Maka hasil pengukurannya 4,74 cm. Atau kalau jadi milimeter 47,4 mm. Ya. Terima kasih. Kalau ada yang belum jelas nanti kita akan diskusikan.